saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita memasuki minggu kedua untuk bulan Februari, tahun yang baru ini. Saudara pemirsa, sekali lagi saya ingin mengulangi apa yang saya ulangi minggu lalu, yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu bahwa mari kita menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan perasaan kita menghadapi hari-hari yang sukar. Ini tidak boleh disembunyikan bagi umat Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu menyampaikannya pada bulan Februari. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sama. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ada bagian firman Tuhan yang menghibur kami ketika kami susah, mengangkat kami ketika kami lemah, dan membawa kami dapat berjalan maju, berani melangkah lagi sesudah melewati masa-masa sukar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan lagi dari Perjanjian Baru, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 14. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ada kata penting di sini ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman. Tadi disebutkan bila ada saudara kita yang meninggal,
anggota keluarga kita terdekat yang meninggal, satu kata terpenting ialah jangan kita menjadi orang yang seperti tidak punya pengharapan. Saya kadang-kadang sedih dan ikut menangis, saudara sekalian, ketika melihat ibu-ibu ketika suaminya meninggal sampai seperti apa begitu, ya, menangisnya habis-habisan. Ingat, saudara sekalian, dalam ilmu psikologi Kristen juga dikenal. Saya mengajar ilmu psikologi Kristen ini bertahun-tahun di Sekolah Tinggi Teologi. Saudara sekalian, dengar baik apa saya katakan. Ini sebuah rahasia yang belum pernah engkau dengar. Bila rumah tangga kita berbahagia, umumnya kita bisa melupakan semua kesedihan itu dalam waktu 3 bulan. 3 bulan kita sudah lupa. Karena apa? Dalam hati kita sudah puas. Kita sudah cukup membahagiakan pasangan kita. Berapa tahun pun kita menikah. Tetapi bila rumah tangga kita tidak berbahagia, saudara sekalian, ya, saya mendengar seorang hamba Tuhan terkenal, dia sebenarnya sudah pisah dengan istrinya. Tetapi supaya tidak kelihatan oleh publik, seperti mereka aman-aman saja. Dan ketika suaminya meninggal, ibu itu seperti orang yang mau mati, mau ikut dengan suaminya yang sudah meninggal itu. Sebabnya apa, saudara sekalian? Sebabnya kita tidak bisa melupakan kesalahan kita, tidak membahagiakan pasangan kita selama bertahun-tahun waktu kita menikah. Itulah yang disesali. Jadi mungkin saudara bilang, kok ilmu psikologi kok terbalik? Memang terbalik dan masuk akal. Oleh sebab itu, mari kita renungkan lagi firman Tuhan ini. Kalau kita punya pengharapan selama pasangan kita masih hidup, selama kita berdua masih hidup. Tahun ini kami masuki usia pernikahan kami yang ke-39 tahun. Tahun depan, bulan September tanggal 24, kami akan merayakan usia pernikahan kami yang ke-40. Nah, saya percaya nanti kami masih bisa merayakan ulang tahun pernikahan emas kami tahun 2033, maaf. 2033. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini, kalau kita punya pengharapan dalam Yesus, maka mari kita selama pasangan kita masih hidup, atau bagi anak-anak, orang tua kita masih hidup, mari kita membahagiakan mereka, supaya ketika mereka dipanggil pulang oleh Tuhan, kita tidak pernah menyesalinya, dan kita cepat dipulihkan oleh Tuhan. Kata kunci di sini ialah pengharapan. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara sekalian, para pemirsa, kita punya pengharapan. Ada sesuatu yang kita nantikan daripada Tuhan. Ingat saudara sekalian, kita bukan hanya menantikan berkat Tuhan yang hitungannya tidak menantikan berkat Tuhan rumah yang besar yang punya 10 kamar. Kita tidak menantikan mobil yang mewah, super mewah. Tidak. Yang kita nantikan apa? Hari yang terakhir kita masih bersama-sama dengan pasangan kita, orang kita cintai, entahkah itu kita yang duluan atau mereka yang duluan. Itu namanya pengharapan Kristen. Karena untuk kita, orang meninggal itu hanya sama dengan kata istilah dalam Alkitab, sama seperti crossing Jordan, menyeberang sungai Yordan itu.
umat Tuhan waktu itu dari Moab atau Yordania sekarang menyeberang ke Kanaan, ke tanah perjanjian Kanaan itu, mereka masuk tanah perjanjian. Kalau kita sekarang, kita masuk tanah perjanjian surgawi. Itulah kekuatan kita yang luar biasa. Ayat yang ke-14, karena jika kita percaya sama dengan beriman bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita. Kita percaya artinya kita beriman. Tadi kita berharap, tangan kiri kita berharap, tangan kanan kita percaya, beriman. Beriman apa artinya dalam hal ini? Kita sungguh-sungguh percaya bahwa sesudah menyeberang Yordan itu, kita memasuki tanah perjanjian yang kekal. Kata Alkitab dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 mengatakan bahwa di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi perpisahan. Kita bersama-sama dengan Yesus dan bersama-sama dengan orang yang kita cintai yang sudah lebih duluan masuk ke sana. Dan di sana adalah kebahagiaan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak karena anugerah-Mu yang luar biasa yang menyertai kami. Beri kami anugerah pengharapan daripada Tuhan, anugerah iman daripada-Mu Tuhan, supaya ketika kami harus berpisah dengan orang yang kami cintai, karena mereka pergi lebih dulu daripada kami ke surga yang kekal, kami percaya bahwa kami diberi kekuatan dan sukacita yang melampaui segala akal untuk mengalami lagi harapan baru bahwa nanti kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.